Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Habibin sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Kewawasan Pendidikan, dan perkenalkan nama saya Rizky Sabita dengan NIM 11046241008. Nah, pada hari ini saya mau sharing tentang isi poster yang sudah saya buat, yaitu membahas tentang tema penting banget, yaitu membangun generasi maritim sebagai generasi emas Indonesia. Nah, mungkin dari kita ini belum tahu ya, atau belum terlalu akrab sama istilah pendidikan maritim. Tapi sebenarnya topik ini tuh sangat dekat sama kehidupan kita. Apalagi kita tinggal di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, yang dimana itu lebih dari 70% wilayahnya itu adalah lautan. Nah, lewat poster ini, itu kita diajak untuk memahami betapa pentingnya pendidikan maritim sebagai bekal buat masa depan bangsa. Bukan cuma untuk mereka yang tinggal di pesisir atau yang berprofesi sebagai nelayan, tapi juga kita semua punya tanggung jawab untuk mengenal, menjaga, dan memanfaatkan laut dengan bijak. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu apa itu pendidikan maritim. Nah, pendidikan maritim adalah upaya untuk menanamkan wawasan tentang laut, terutama peran laut sebagai sumber kehidupan dan identitas bangsa. Nah, coba kita bayangkan berapa banyak hasil laut yang menjadi bagian dari makanan kita sehari-hari. Nah, itu kan terus juga berapa banyak kapal yang mengangkut barang dari satu pulau ke pulau lain lewat laut. Nah, berarti kita memanfaatkan laut itu secara terus-menerus kan. Nah, pendidikan maritim ini juga mengajarkan kita bahwa laut itu tuh bukan sekedar tempat jalan-jalan atau cari ikan aja, tapi juga sebagai pusat kehidupan ekonomi, budaya, dan bahkan pertahanan negara gitu. Nah, melalui pendidikan ini, kita juga diajak buat lebih menghargai budaya maritim, seperti tradisi nelayan, kapal tradisional, pelayaran Nusantara zaman dulu, sampai peran Indonesia dalam jalur perdagangan laut internasional. Nah, jadi ini tuh bukan cuma soal pelajaran aja, tapi juga soal jati diri bangsa. Nah, generasi muda kayak kita tuh perlu tahu dan bangga bahwa laut itu adalah bagian dari wawasan kita yang sangat luar biasa gitu, dan harus kita banggakan dan lestarikan. Poin yang kedua yaitu sumber kehidupan dan makanan. Nah, bagian ini itu menjelaskan bahwa laut itu adalah sumber kehidupan. Di dalamnya itu ada ekosistem yang kompleks, mulai dari terumbu karang, ikan-ikan, sampai plankton yang kecil banget tapi punya peran yang besar gitu. Nah, dari laut ini kita juga bisa dapat makanan seperti ikan, udang, rumput laut, dan masih banyak lagi. Nah, tapi sayangnya banyak nih yang belum sadar pentingnya menjaga laut. Gitu, misalnya masih banyak orang yang buang sampah ke laut padahal sudah ditetapkan tempat sampahnya. Nah, terus juga ada yang pakai alat tangkap yang merusak habitat, dan juga melakukan penangkapan ikan yang secara berlebihan gitu, yang dimana itu bisa merusak laut ya kan. Nah, makanya pendidikan maritim itu penting untuk dikenalkan sejak dini ke anak-anak yang bersekolah, supaya mereka ngerti bahwa laut itu tuh hidup dan harus dijaga, bukan dieksploitasi sembarangan. Seperti itu. Nah, baru next kita masuk ke poin ketiga, yaitu pelatihan untuk generasi maritim. Yaitu generasi muda itu perlu banget dibekali sama keterampilan laut. Nah, artinya bukan cuma diajari teorinya aja, tapi juga dilatih secara praktis. Bagaimana sih cara menjaga dan memanfaatkan laut secara bijak? Gitu. Nah, misalnya gimana cara menyelam dengan aman, lalu mengenali spesies laut yang dilindungi, atau juga mengolah hasil laut menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi, yang dimana itu bisa kita jual kan hasilnya dan bisa meningkatkan ekonomi manusia gitu. Nah, dengan pelatihan ini anak-anak muda itu bisa jadi lebih siap untuk terjun langsung di sektor yang maritim gitu, bukan cuma sebagai nelayan tapi juga sebagai pengusaha perikanan, peneliti laut, terus juga konservator sampai ke teknisi kapal. Nah, intinya kita didorong untuk jadi generasi yang bukan cuma cinta laut, tapi juga punya skill untuk mengelolanya. Seperti itu. Baik, kita next ke poin keempat, yaitu kolaborasi sekolah dan komunitas. Nah, semua ini itu nggak akan jalan kalau misalnya dilakukan cuma satu orang atau satu pihak aja. Harus ada kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Misalnya, sekolah bisa bikin program edukasi lingkungan laut, lalu juga kerjasama dengan LSM atau komunitas nelayan. Bahkan juga bisa ngajak instansi pemerintah kayak misalnya KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dimana untuk mendukung pelatihan dan konservasi. Nah, kolaborasi ini juga bisa mewujudkan dari berbagai bentuk
seperti kita melakukan kegiatan mangrove, menanam mangrove di pantai, lalu program adopsi terumbu karang, lalu kunjungan edukatif ke pelabuhan, terus ke museum bahari atau ke pusat riset kelautan. Terus juga kita bisa melaksanakan lomba poster atau video yang bertema laut untuk siswa yang bersekolah maupun di perkuliahan gitu. Nah, dengan kolaborasi seperti ini, anak-anak dan remaja itu diharapkan bisa lebih dekat dengan laut, bukan cuma dari buku pelajaran aja, tapi juga bisa melalui pengalaman langsung gitu. Jadi nggak cuma kita belajar secara teori aja, tapi kita juga bisa praktek sendiri gitu, praktek gimana sih kita cara mengimplementasikan si teori-teori ini ke dunia yang nyata gitu. Nah, baik, mungkin sebagai penutup saya juga ingin mengajak kita semua untuk mulai membuka mata dan hati terhadap pentingnya laut dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jadi generasi yang cuek, padahal kita tinggal di negara yang lautnya begitu luas dan kaya. Nah, melalui pendidikan maritim ini, kita juga bisa membangun kesadaran bahwa menjaga laut itu bukan tanggung jawab nelayan saja, tapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi yuk kita jadi generasi maritim yang peduli, cerdas, dan siap menjaga laut untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.